Nabi Muhammad dalam kitab Hindu. Dalam sejarah, Hindu dikenal sebagai agama dunia tertua, berasal dari anak benua India yang merupakan sinkretisme dua aliran agama, yakni Dravida dan Indo-Arya. Agama Hindu sendiri memiliki banyak kitab, namun yang paling populer, kuno, dan banyak dipelajari oleh para pendeta Hindu ada 4 kitab, yaitu Kitab Weda, Brahmana, Gren, Upanishad, dan Purana yang ditulis dalam bahasa Sanskerta. Sehubungan dengan janji Tuhan tentang akan datangnya seorang nabi yang dijanjikan, sedikitnya terdapat puluhan ayat yang mengabarkan perihal tersebut. Tertulis di dalam Kitab Weda, Upanishad, dan Kitab Purana. Profesor Pait Parkas adalah seorang pendeta besar Hindu yang telah membeberkan seluruh bukti-bukti tersebut. Dibenarkan keautentikannya 8 pendeta besar Hindu dan telah disiarkan di BEC News pada tanggal 8 Desember tahun 1997 yang lalu. Sebelumnya juga pernah dimuat di majalah The Message edisi Oktober 1997. Yang menakjubkan, sebagaimana dikemukakan oleh beliau, bahwa seluruh nubuat tersebut justru mengarah kepada Nabi suci Islam Muhammad. Tidak hanya menyebut nama dan sifat beliau secara langsung, tetapi juga menyebutkan tempat dan peristiwa-peristiwa besar yang pernah dilalui Muhammad sepanjang perjalanan hidupnya. Latar belakang nubuat. Munculnya nama Nabi suci Muhammad dalam sejumlah kitab-kitab kuno Hindu yang telah ada selama ratusan tahun. Bagaimana nubuat itu tercatat belum diketahui secara pasti. Menurut pendapat sebagian pendeta besar Hindu bahwa nama Brahma dan Manuh yang terdapat di dalam kitab kuno Hindu adalah nama yang sama dikenal di dalam Al-Quran dengan sebutan Ibrahim dan Nuh. Juga para ahli sejarah Muslim India berpendapat bahwa pada kenyataannya pula makam Nabi Syed dan Nabi Ayub terletak di Ayodhya, bagian utara Pradesh, India, berdasarkan bukti-bukti arkeolog. Mungkinkah nabi-nabi ini yang telah mengabarkan akan datangnya Muhammad, nabi yang dijanjikan ini? Jawaban yang pasti seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang utusan yang memberikan peringatan. Quran Surat Fatir ayat 24. Begitu pula berita kenabian Muhammad yang kini masih tersimpan rapi di berbagai lipatan kitab-kitab suci Hindu jauh sebelum Al-Quran diturunkan. Sekarang kita lihat Nabi Muhammad di dalam kitab Purana. Purana merupakan kitab tertua ketiga agama Hindu. Orang yang menyusun kitab ini adalah Maharishi Vyasa. Beliau telah menyusunnya ke dalam 18 jilid. Maharishi Vyasa adalah seorang yang amat dihormati di kalangan penganut Hindu sebagai guru agung dan seorang yang berilmu tinggi. Induk dari Purana adalah suatu kitab yang dikenal sebagai Bhavisya Purana, sebuah kitab yang memberikan pencatatan secara kronologis
kejadian mendatang. Umat Hindu menganggapnya sebagai karya ilahi seperti halnya Weda. Sayangnya, sebagian pendeta Hindu mulai menolak kitab Purana hanya karena mereka menemukan di dalamnya banyak nubuat yang memberitakan akan datangnya Nabi Muhammad. Mereka melontarkan bahwa Purana yang ada kini bukan lagi kitab yang asli dan telah diubah. Alasan ini tentu saja tidak berdasar. Bagaimana sebuah kitab yang begitu mereka kenali, dibaca secara meluas, telah diubah begitu mudah? Adalah hal yang tidak mungkin lagi bahwa yang mengubah itu adalah seorang atau segolongan muslim yang terpelajar atau yang telah memasukkan nama Muhammad dalam kitab tersebut. Padahal diketahui luas oleh mereka, kitab tersebut telah ada sejak ratusan tahun lalu. Apa yang mereka tolak sebenarnya adalah karena kitab suci mereka membenarkan kenabian Muhammad. Bagaimana personifikasi kaki avatar? Menurut kepercayaan umat Hindu, dunia Hindu saat ini tengah menanti seorang pemimpin dan pembimbing kerohanian yang dikenal dengan sebutan Kalki Avatar. Akan tetapi, seperti yang dibeberkan oleh Profesor Pait Parkas, gambaran yang tertulis dalam kitab-kitab kuno Hindu justru mengarah kepada pribadi Nabi Muhammad. Karena itu menurutnya, umat Hindu di seluruh dunia semestinya tidak menunggu lebih lama lagi kedatangan Kalki Avatar dan harus menerima Nabi Muhammad sebagai wujud nyata dari Kalki Avatar. Beliau juga menyatakan bahwa umat Hindu yang masih menanti kedatangan Kalki Avatar sebenarnya telah menyerahkan diri mereka sendiri kepada penderitaan yang tak kunjung usai. Sebab utusan agung tersebut telah datang dan meninggalkan dunia ini 14 abad yang lalu. Fakta bahwa personifikasi dari Kalki Avatar itu adalah Nabi Muhammad. Seperti tertulis dalam kitab Purana, Kalki Avatar akan dilahirkan di kota Samba. Ibunya bernama Sumati bersama 4 orang sahabatnya akan mengalahkan kali setan atau kebatilan. Dia akan dibantu oleh para malaikat di medan pertempuran. Kalki Purana pasal 2 ayat 4 hingga 7. Ayahnya bernama Visnuyas. Tertulis dalam Bhagavad Purana pasal 12. Dia lahir tepat pada hari ke-12 yang cerah pada pertengahan bulan Madhav. Kalki Purana pasal 2. Seperti dikemukakan bahwa Kalki Avatar itu tidak lain adalah Nabi Muhammad. Hal ini adalah tepat ketika kita mengartikan kata Sambal, Sumati, dan Visnuyas secara harafiah. Kata Sambal dalam bahasa Sanskerta di atas secara harafiah berarti rumah aman dan damai. Pada kenyataannya, Nabi Muhammad lahir di kota Mekah yang juga dikenal dengan kota Darul Aman yang berarti rumah aman dan damai. Ibunya bernama Sumati yang berarti lemah lembut. Ibu Muhammad bernama Aminah yang juga berarti lemah lembut. Ayahnya bernama Visnuyas yang berarti hamba Tuhan. Wisnu artinya Tuhan, Yas artinya hamba.
ayah Muhammad bernama Abdullah, yang juga berarti hamba Tuhan. 4 orang sahabatnya yang dimaksud diantaranya adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Disebutkan bahwa kaki Avatar dibantu oleh para malaikat di medan pertempuran. Ketika perang Badar, Nabi Muhammad dibantu oleh para malaikat. Baca Quran surah Al-Imran ayat 123 hingga 125 dan Al-Anfal ayat 9. Dan juga di dalam perang Khandaq. Baca surat Al-Ahzab ayat 9. Kaki Avatar lahir pada hari ke-12 bulan Madab. Faktanya, Nabi Muhammad juga lahir pada hari ke-12, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah sebelum Hijriah. Adapun makna dari kaki Avatar itu sendiri berarti seorang pembersih dosa yang diutus oleh Yang Maha Tinggi ke dunia. Demikian halnya, Nabi Muhammad adalah seorang utusan dari Yang Maha Tinggi. Demikian pembahasan kita tentang Nabi Muhammad. Silakan dipikirkan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Sampai berjumpa pada video selanjutnya sebagai lanjutan dari video ini. Wassalam.